Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiono, mengajar di SDN Cibubur 09 Jakarta Timur. Pada kesempatan yang baik ini, kita di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di era globalisasi, di era zaman digitalisasi, perlu adanya pengembangan, penguatan, dan peningkatan dalam kompetensi kita selaku pendidik di dalam memberikan pengajaran yang baik, yang menyenangkan, yang bagian pada anak-anak didik kita, khususnya siswa atau murid kita. Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara yang juga tercurah, tertulis dalam hukum kita di Undang-Undang Dasar Negara kita, bahwa setiap orang berhak mengembangkan potensi diri untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan, mewujudkan cita-citanya di kelak masa depan. Di dalam abad sekarang ini, abad 21, abad digitalisasi adalah model pembelajaran yang sudah mengembangkan pembelajaran individu menjadi pembelajaran sepanjang hayat, ya, aktif dan mandiri untuk anak-anak didik kita semuanya. Oleh karena itu, maka perlu adanya perubahan, perlu adanya paradigma baru, ya, perlu adanya pengembangan baru di dalam kita memberikan sebuah pembelajaran. Kita selaku guru dalam memberikan pembelajaran untuk mewujudkan apa yang akan dikehendaki oleh anak-anak kita. Jadi itulah motivasi yang harus kita tumbuh kembangkan untuk dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang bahagia dengan prinsip merdeka belajar. Kemudian kita menyadari bahwa untuk mewujudkan, untuk memberikan kompetensi yang membahagiakan anak murid-murid kita, maka kita sendiri selaku pendidik harus bisa melatih, memberikan motivasi yang terbaik. Untuk itu kita harus menyadari pentingnya mengembangkan kemampuan potensi dari diri kita selaku pendidik dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Yang kedua, mengajak, ya, semua teman-teman kita, rekan-rekan kita selaku pendidik untuk bersadar diri pentingnya kita ikut melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dalam pengembangan potensi diri untuk menyiapkan diri kita di dalam globalisasi yang sekarang mau tidak mau kita harus mengikuti dengan peningkatan sistem digitalisasi di abad 2001. Nah, dari sini apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita kembangkan. Berikut akan kami berikan beberapa tips, ya, untuk bagaimana mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan, memberikan motivasi yang sangat diharapkan betul dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik, ya, di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah mempertahankan, memberikan motivasi secara terus-menerus, ya, untuk mengembangkan diri kita, ya, mengembangkan potensi diri kita agar kita betul-betul siap memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang mudah dicerna, dan memberikan kebebasan kepada anak kita untuk bisa merdeka belajar, ya, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, dengan sistem pembelajaran yang tidak merasa terbebani, tapi dia rileks, dia bisa senang di dalam melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketika kita mengajar, fokus kita pada murid untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang bermakna, yang berbahagia. Jadi student center itu yang paling utama untuk bisa kita
suasanakan di dalam setiap proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, sehingga anak-anak terpacu, anak-anak merasa semangatnya bertambah, sehingga dia akan merasa bahwa kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi itu sangat diperlukan dalam belajar. Kemudian kita selaku pendidik harus selalu mengembangkan diri, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan yang dikembangkan baik secara kedinasan maupun dari luar kedinasan, yang mana semua ilmu itu sangat bermanfaat. Apalagi dengan proses perkembangan yang sangat luar biasa sekarang ini, maka diperlukan untuk mengasah dari kemampuan diri kita melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Kemudian kita tidak hanya terpacu ya dalam tugas rutin kita, tapi kita harus selalu aktif mengikuti perkembangan, di mana ada pelatihan, di mana ada kesempatan untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi kemampuan kompetensi kita, harus kita selalu ikuti. Itu tip yang pertama. Kemudian tip yang kedua, mengajak komunitas baik sesama rekan kita maupun siswa kita untuk mempunyai tujuan yang sama. Itu yang paling penting. Jadi kita samakan persepsi kita ya. Saya perlu mengajak bagaimana kita merubah role modelnya, bagaimana kita memberikan contohnya, kemudian bagaimana kita melakukan merdeka belajar di kelas sehingga anak-anak betul-betul mengikuti dengan baik. Itu yang terakhir, yang ketiga, kita mengimplementasikan ya merdeka belajar ini di dalam kelas ya, bangun rasa aman di dalam kelas ya, itu yang paling penting. Kemudian kita terbuka terhadap siswa kebutuhan apa di dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian kita tanya ya, kita dengarkan ya, kita gali ya kesulitan belajar apa yang dialami siswa, sehingga bisa kita kembangkan, bisa kita ramu, sehingga bagaimana kita membuat model, membuat role ya, membuat contoh sehingga anak-anak bisa menerima dengan baik. Nah, itulah 3 tip dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita sama-sama aplikasikan di dalam kita melakukan pembelajaran, sehingga anak merasa senang, anak termotivasi, anak semangat, sehingga pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan anak kita, hasilnya bagus dan anak merasa nyaman di dalam melaksanakan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.